Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami sangat bersyukur ketika Engkau memanggil kami untuk melayani Engkau. Ketika Engkau memanggil kami sebagai hamba untuk setia dalam pelayanan hingga saat ini. Dan kami percaya Tuhan bahwa sesuai dengan firman-Mu bahwa segala yang kami lakukan untuk Tuhan tidaklah sia-sia. Dan saat ini kami mau diperdengarkan kembali melalui firman-Mu tentang sukacita kami untuk terus melayani Tuhan. Biarlah firman yang kami baca nanti kami renungkan, boleh kami pahami ya Tuhan, dan boleh kami aplikasikan terus menerus di dalam kehidupan kami. Engkau pakai hamba-Mu yang sederhana ini, yang tidak lebih pandai dari anak-anak-Mu yang hadir di ruangan ini. Biarlah Tuhan memakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada kami semua, dan kami boleh bertumbuh di dalam firman yang akan kami baca dan renungkan bersama pada saat ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan dan melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tentu hari ini kita sangat bersukacita. Kenapa? Karena kasih Tuhan begitu besar, sehingga kita boleh ada sampai hari ini. Nah Bapak Ibu, untuk mengingatkan kita kembali bahwa tema kita di bulan Oktober ini berbicara tentang pelayanan dalam gereja. Ada yang masih ingat apa tema khotbah kita di minggu pertama dan minggu kedua? Karena ini adalah minggu yang ketiga. Masih ada yang ingat tema minggu dua kali minggu berturut-turut? Yang pertama adalah panggilan mulia untuk melayani. Ya. Jadi melayani Tuhan Bapak Ibu adalah panggilan yang mulia. Kenapa mulia? Karena Allah sendiri yang memanggil kita untuk melayani Tuhan, khusus berbicara pelayanan di dalam gereja, mengambil bagian dalam pelayanan. Dan karena kita tahu bahwa panggilan pelayanan adalah panggilan yang mulia, maka kita pasti akan terus berkomitmen ya untuk melakukan pelayanan kita. Ada janji kita di hadapan Tuhan untuk setia selalu melakukan panggilan pelayanan kita. Dan ketika kita sudah komitmen akan panggilan pelayanan itu Bapak Ibu, saya percaya bahwa kita akan terus bersukacita bekerja bagi Tuhan. Amin. Kita akan bersukacita bekerja bagi Tuhan. Sebagaimana lagu kita tadi, lagu yang kedua yaitu sukacita melayani. Dikatakan dalam refnya, oh bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh tak akan percuma bila melayani Tuhanku. Ya, tentu lagu ini Bapak Ibu akan terus menguatkan kita untuk setia melayani Tuhan, akan terus membuat kita bersukacita di dalam melakukan tugas panggilan kita. Bahkan nanti ada lagu Ku bersukacita bekerja bagi Raja, KPPK 354. Nah Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita akan belajar tentang sukacita di dalam melayani Tuhan. Mari kita buka 1 Korintus pasal 15 ayat 58. 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-58, satu ayat saja Bapak Ibu. Dan jika jemaat Tuhan telah mendapatkannya, saya berikan kesempatan kepada jemaat untuk bersama-sama membaca firman Tuhan ini, karena cuma satu ayat. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Ketika sudah dapatkan, saya hitung 1, 2, 3. Amin. Nah Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan ayat ini merupakan ayat yang sangat luar biasa bagi kita, yang akan memberikan motivasi bagi kita untuk terus bersukacita di dalam melayani Tuhan.
Bahkan Bapak Ibu, ayat 58 ini juga merupakan kesimpulan dari keseluruhan pasal 15. Karena pasal 15 ini itu berbicara tentang kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Dan karena Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, maka setiap orang percaya juga itu kelak akan mengalami kebangkitan. Ya. Kemudian prosesnya adalah ketika Kristus datang di atas awan-awan, nafiri dibunyikan, maka semua orang yang mati, semua orang yang mati di dalam Tuhan itu akan mengalami kebangkitan. Kebangkitan tubuh yang tidak dapat binasa. Jadi kita akan mengenakan tubuh yang tidak dapat binasa. Tetapi bagi orang Saduki, mereka tidak meyakini adanya kebangkitan. Ya. Bagi orang Saduki, mereka tidak percaya adanya kebangkitan. Dan ini juga yang tersebar pada waktu itu di jemaat di Korintus. Ada yang meyakini adanya kebangkitan setelah kematian, dan ada juga yang tidak meyakini, bahkan ada yang ragu-ragu. Tetapi di sini Bapak Ibu Paulus mau menekankan kepada kita bahwa Kristus itu bukan cuma mati, tetapi katakan dia bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, dan kebangkitan Kristus itulah Bapak Ibu yang menjadi penyemangat bagi kita untuk terus bersukacita di dalam melayani Tuhan. Paulus berkata kalau Kristus dia bangkitkan, untuk apa kita percaya sama dia? Untuk apa kita ada hari ini? Untuk apa kita bersusah-susah payah melayani Tuhan kalau Kristus tidak bangkit? Tetapi Paulus menjelaskan bahwa benar Kristus bangkit. Bahkan Paulus menjelaskan bahwa fakta kebangkitannya itu, Yesus seringkali menampakkan diri kepada banyak orang, dan Paulus sendiri mengatakan bahwa akulah yang terakhir. Nah Bapak Ibu Saudaraku, bukan hanya berbicara kebangkitan, tetapi ada kelanjutan setelah itu. Di dalam ayat yang ke-58 dikatakan begini, kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayahnya tidak sia-sia. Kristus bangkit, ada pengharapan. Setiap melayani Tuhan juga Bapak Ibu dikatakan bahwa itu tidak akan sia-sia. Nah inilah yang membuat kita untuk terus bersukacita melayani Tuhan. Kenapa? Karena kita melayani pribadi yang bangkit. Kita melayani pribadi yang memberikan kepastian di dalam hidup kita. Bahkan kita melayani pribadi yang memperhitungkan setiap jerih lelah kita, setiap pelayanan kita di dunia ini. Dengan demikian Bapak Ibu akan membuat kita terus bersukacita untuk bekerja bagi Tuhan. Sebagaimana kita tahu bahwa sukacita itu artinya perasaan senang yang berdasarkan kasih, ya, atau berdasarkan karunia, kasih karunia Allah dan kehadiran Allah yang dimiliki oleh orang-orang yang percaya dalam Tuhan. Jadi berbicara sukacita Bapak Ibu adalah perasaan senang yang berdasarkan pada kasih Allah. Kita senang, kita bersukacita di dalam melayani itu karena kasih Allah yang telah dinyatakan bagi kita. Nah orang yang bersukacita di dalam pelayanan itu yang bagaimana? Ini pertanyaannya ya. Orang yang bersukacita bekerja bagi Tuhan itu yang bagaimana? Perhatikan pembacaan kita dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Ada dua kalimat perintah di sana. Sebelum kita lanjut pada kalimat yang lain dikatakan, berdirilah teguh, jangan goyah. Ya. Jadi Bapak Ibu, apa maksudnya?
bisa berarti tetap berada dalam satu posisi terus-menerus. Teguh juga bisa berarti tetap berada dalam satu posisi yang tenang, terus berada dalam posisi yang setia, dan terus berada dalam posisi yang tabah. Kemudian kalau kita melihat istilah jangan goyah, itu bisa diartikan tidak dapat digerakkan, dan juga bisa berarti tidak bergeser. Apa artinya Bapak Ibu? Bahwa orang yang tidak goyah, orang yang berdiri teguh dan tidak goyah, artinya bahwa dia tetap pada pendirian untuk tenang dan setia melayani Tuhan. Itu yang pertama. Sukacita bekerja bagi Tuhan yang pertama adalah tetap tenang dan setia dalam melayani. Karena dikatakan berdirilah teguh, dan ini juga digambarkan seperti seorang prajurit yang tetap berdiri, siap untuk mendengarkan komando. Seperti itu Pak ya. Tetap berdiri teguh, siap sedia Bapak Ibu untuk melakukan tugasnya, dan dia tidak akan mudah tergeser oleh apapun. Persoalan apapun Bapak Ibu tidak akan mengurangi sukacita kita di dalam melayani Tuhan. Amin. Bahkan dikatakan dalam ayat yang pertama pembacaan kita, sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Kita teguh berdiri sampai hari ini itu karena Injil Kristus. Kita bisa teguh, tidak goyah dalam pelayanan Bapak Ibu, itu karena Injil Kristus yang terus kita beritakan, yang sudah kita dengar dan terus kita beritakan. Bahkan kalau kita melihat dalam ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-32, pelayanan Paulus tidaklah mudah, ya, tidaklah mudah Bapak Ibu. Pelayanan Paulus tidaklah selalu mulus. Ayat 30 berkata, kami juga, mengapa kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya. Jadi setiap saat pelayanan Paulus Bapak Ibu itu berhadapan dengan bahaya. Kemudian ayat yang ke-31 dikatakan, saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Ya. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita, aku katakan bahwa hal itu benar. Jadi yang pertama, bahwa pelayanan Paulus Bapak Ibu itu seringkali diperhadapkan dengan bahaya. Ya, tidak mudah Bapak Ibu pelayanan, ya. Melayani Tuhan tidak mudah. Kadang-kadang banyak tantangan yang kita hadapi. Kemudian dikatakan dalam ayat yang ke-31 bahwa setiap saat itu maut mengintai. Kita tahu bagaimana perjalanan pelayanan Paulus Bapak Ibu, ya. Nyawa menjadi taruhan dalam pelayanannya. Dia katakan, saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Kemudian ayat yang ke-32 dikatakan, kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Ini tantangan yang dihadapi oleh Paulus. Di dalam pelayanannya dia mengatakan bahwa di Efesus dia sering berhadapan dengan binatang buas. Jadi ada 3 tantangan yang dihadapi oleh Paulus yang dicatat dalam ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-32.
Tetapi apa yang Paulus lakukan Bapak Ibu? Yang Paulus lakukan adalah dia tetap tenang dan setia di dalam melayani. Dia tidak mudah goyah. Dia tidak mudah digoncangkan oleh apapun. Kita bisa bayangkan bagaimana beratnya pergumulan, beratnya tantangan yang dihadapi oleh Paulus pada waktu itu, dan banyak rekan-rekan pelayanannya yang undur Bapak. Tetapi Paulus tetap berdiri teguh. Dia tidak mudah goyah. Kenapa? Di dalam Filipi pasal 1 ayat 22 dikatakan begini. Namun jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Paulus bilang, kalaupun saya ada di tengah-tengah dunia ini, kalaupun Tuhan masih mengizinkan saya hidup di tengah-tengah dunia ini, berarti saya harus tetap setia untuk melayani Tuhan. Meskipun di dalam ayat yang ke-21 dia berkata, sesungguhnya bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya. Dia menyadari bahwa waktunya hidup di dunia ini sangat singkat. Tetapi dia berkata, kalau Tuhan panggil saya, puji Tuhan. Kalau Tuhan belum panggil saya, puji Tuhan. Artinya apa? Berarti Tuhan masih mempercayakan saya pelayanan. Dan Paulus berkata bahwa pelayanannya itu harus memberikan buah. Untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita yang sudah setia melayani Tuhan? Apakah kita juga seperti Paulus tidak mudah goyah meskipun banyak tantangan? Ya. Apakah kita juga mau terus berdiri teguh seperti Paulus Bapak Ibu? Karena kita tidak bisa memungkiri banyak orang yang mengawali pelayanan dengan baik, tetapi hanya sedikit yang mengakhiri. Ya. Banyak orang yang awal-awal semangat melayani, tetapi ketika mendengarkan sesuatu yang tidak enak di telinganya, ya sudah, saya mundur saja dari pelayanan. Ini banyak terjadi Bapak Ibu di dalam gereja. Ada banyak orang yang kemudian mundur dalam pelayanan. Kenapa? Karena mungkin tidak sesuai dengan apa yang dia mau. Ya, dan pada akhirnya dia mundur dalam pelayanan. Bahkan juga mungkin tidak mau menerima masukan, dan itu dianggap sebagai kritik. Pada akhirnya berhenti. Ini terjadi Bapak Ibu. Dan kita percaya bahwa orang-orang seperti ini bukanlah pribadi-pribadi yang dewasa secara rohani. Siap melayani Tuhan itu berarti siap mengalami tantangan. Pelayanan kita tidak perlu mendapatkan pujian dari manusia. Kenapa? Karena Allah sendiri yang akan memperhitungkan pelayanan kita. Amin. Dia katakan bahwa kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bukankah ini yang menjadi motivasi pelayanan kita, Bapak Ibu? Bahwa Tuhan memperhitungkan segala jerih dalam kita di kekekalan. Oleh karena itu, selama kita ada di dunia ini, selama kita melayani Tuhan, maka layanilah Tuhan dengan tetap tenang serta setia di dalam melakukan tugas panggilan kita.
Bapak Ibu, saya ingatkan bahwa menjadi pelayan Tuhan jangan mudah meracun. Ya. Jangan mudah sakit hati. Jangan mudah berkecil hati. Tetapi tetaplah berdiri teguh. Jangan goyah di dalam pelayanan kita. Jadi Tuhan ingatkan kita hari ini bahwa orang yang suka kita dalam pelayanan, orang itu akan setia, tenang dalam melayani. Dan kalau kita bandingkan tadi dengan pengalaman pelayanan Paulus, banyak hal yang tidak mengenakan Bapak Ibu yang dialami oleh Paulus, tetapi dia tetap tenang dan setia di dalam melayani. Kenapa? Karena dia tahu bahwa jerih lelah kita di dalam Tuhan itu dia akan sia-sia. Ingat Bapak Ibu, poin utamanya adalah dengan Tuhan atau dalam Tuhan. Mungkin banyak orang yang melayani, mohon maaf ya, mungkin banyak orang yang setia melayani, tetapi yang menjadi persoalan adalah apakah mereka melayani di dalam Tuhan? Karena kalau orang melayani sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sekali lagi saya katakan bahwa orang itu tidak akan mudah tersinggung. Amin ya. Tidak akan mudah patah semangat. Kenapa? Karena segala yang dia lakukan itu adalah pengabdiannya kepada Tuhan. Sehingga saya dan Bapak Saudara harus tetap setia di dalam melayani Tuhan. Dan sekali lagi kalau ini berbicara pelayanan di dalam gereja ya, para penata layanan yang sudah dipanggil oleh Tuhan melalui gereja kita di sini, tetaplah tenang dan setia untuk melayani. Apapun yang Tuhan percayakan bagi kita di dalam gereja ini, lakukanlah dengan tenang, ya, dan setia. Supaya apa? Supaya di dalam pelayanan itu kita tetap mengalami sukacita. Supaya di dalam pelayanan itu kita tetap mengalami damai sejahtera. Berdirilah teguh, jangan goyah. Jangan mudah digoyahkan oleh apapun, tetapi setia di dalam melayani Tuhan. Kemudian dikatakan dalam kalimat selanjutnya, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ini adalah kata perintah yang ketiga. Kalau yang tadi itu berdirilah teguh, jangan goyah. Yang telah kita simpulkan tetap tenang dan setia. Kemudian giatlah selalu. Ini dapat diartikan Bapak Ibu sebagai majulah. Ya. Kalau di dalam Alkitab linear itu diterjemahkan majulah. Majulah dalam pelayanan, ya. Giatlah selalu di dalam pelayanan itu. Dan giatlah di sini maksudkan adalah ini berbicara berlimpah di dalam kualitas dan kuantitas. Dan ini merupakan ajakan untuk tetap semangat di dalam pelayanan. Jadi yang kedua, sukacita dalam pelayanan, di dalam melayani Tuhan Bapak Ibu adalah tetap semangat melayani, ya, melayani lebih. Giatlah, majulah. Ibaratnya Bapak Ibu pelayanan kita itu ada semakin hari semakin naik, ya. Bukan semakin merosot. Pelayanan kita di hadapan Tuhan harusnya semakin hari
itu semakin naik. Kerajinan kita juga dalam melayani Tuhan itu harus semakin naik. Persiapan-persiapan kita juga dalam melayani Tuhan itu harus naik. Disiplin kerohanian kita juga di dalam melayani Tuhan itu harus naik. Tidak boleh turun Bapak Ibu ya. Berhenti, jangan cepat atau mundur. Tetapi pelayanan kita untuk Tuhan dikatakan harusnya selalu maju. Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan begini, namun karena anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukan aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Perhatikan ayat yang ke-10 Bapak Ibu, bahwa Paulus berkata, oleh karena kasih karunia Tuhan, aku bisa melayani dia dengan giat. Paulus tidak berkata, oleh karena kekuatanku, oleh karena kepintaranku, aku bisa melayani Tuhan lebih giat. Tidak. Tetapi justru dia berkata, oleh karena kasih kemurahan Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan yang diberikan kepadanya itu tidak sia-sia, yang membuat Paulus tetap bekerja semakin giat. Kita bisa giat melayani Tuhan Bapak Ibu, itu karena kasih karunia Tuhan. Seseorang bisa melayani bukan karena dia pintar. Kenapa? Karena banyak orang yang pintar tetapi tidak mau melayani. Tetapi karena kasih karunia Tuhan memberikan kita kesempatan untuk melayani melalui talenta dan karunia yang dipercayakan kepada kita. Jadi melayani Tuhan itu sesuai dengan talenta kita Bapak Ibu. Saya tidak punya talenta untuk main musik. Mau dipaksa bagaimanapun jari-jari saya ini untuk main keyboard tidak bisa. Meskipun saudara Apriani itu melatih 2 orang di gereja ini untuk main musik, dan saya sering ikut. Saya lihat Bapak Ibu, tetapi tidak ada sedikit pun tergerak dalam hati untuk belajar. Kenapa? Karena memang tidak di situ. Ya. Saya bersyukur ada Eva dan ada Ibu Hana, ada peningkatan. Jadi saya berbeda dengan mereka. Mungkin mereka ada talenta sedikit kemudian dikembangkan terus-menerus, tetapi kalau saya tidak bisa Bapak Ibu. Main gitar pun saya hanya bisa mengiringi diri sendiri. Makanya kalau saya mengiringi musik atau main gitar di dalam rumah tangga, kadang cempreng dia punya suara. Tidak bisa dipaksakan, ya. Tidak bisa kemudian Pak Ilamus harus semakin giat bermusik, tidak bisa Bapak Ibu. Ya mungkin tempat saya di sini, ya, semakin giat di dalam pemberitaan Injil dan juga pelayanan pemberitaan musik keluar. Kalau Bapak saya main musik, bisa jadi musiknya yang hancur, berasap. Nah saudara, Tuhan itu berikan talenta kepada kita masing-masing. Tinggal kita mau menyadari talenta itu. Kemudian kita mau memaksimalkan itu untuk Tuhan. Dan terus maju untuk mengembangkan pelayanan itu. Jadi kalau saudara atau jemaat Tuhan yang memang punya talenta, suaranya bagus, ya pakai untuk melayani Tuhan ya, menjadi lukis. Apalagi Pak Alder yang sampai hari ini belum tergantikan di situ ya, di tempat musik. Coba kita gantian Pak Alder di sini. Mungkin bisa, tetapi akan berbeda ya. Berbeda Bapak Ibu.
Karena perhatikan bahwa Tuhan memakai seseorang dalam pelayanan sesuai dengan kapasitasnya. Dan ingat, Tuhan pakai Paulus melayani karena Tuhan tahu Paulus punya potensi yang besar. Paulus bukanlah orang biasa-biasa, Bapak Ibu. Sebelum dia menjadi Paulus, namanya diganti menjadi Paulus waktu belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namanya Saulus, dia aktif melayani. Dia aktif melayani. Nah, waktu dia sudah beralih ya, dia katakan Tuhan menangkap dia dan dia menjadi pengikut Kristus yang setia, yang tadinya dia itu adalah seluruhnya Allah, karena dia selalu memusuhi orang-orang percaya. Tetapi ketika dia sudah menjadi orang percaya, terima Yesus dalam hidupnya, berubah Bapak Ibu 180 derajat. Dia kemudian melayani Allah yang dia kenal, yaitu Yesus Kristus. Dan dia punya potensi yang luar biasa. Dia punya latar belakang seorang yang terdidik. Dan waktu Tuhan panggil seseorang, waktu Tuhan panggil Paulus, bukan tanpa alasan. Tuhan tahu Paulus punya potensi yang besar. Sehingga Paulus dalam catatan sejarah menjadi rasul bagi orang-orang non-Yahudi. Banyak orang yang dimenangkan melalui pelayanan Paulus. Kenapa? Karena dia tetap semangat di dalam melayani Tuhan. Bahkan Bapak Ibu di dalam Roma 12 ayat 11 berkata begini, janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Orang yang sudah melayani Tuhan, maka dia akan semakin giat, dan kerajinannya dikatakan tidak akan kendor, dan rohnya akan terus berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Seperti sejarah dari gereja kita Bapak Ibu adalah semangat yang berkobar-kobar untuk mempertahankan Injil. Di KKA Indonesia hadir di Nusantara itu karena semangat anak-anak Tuhan yang terus berkobar untuk mengabarkan Injil. Dan pada akhirnya pelayanan mereka itu menghasilkan gereja Tuhan, yaitu GKKA yang dimana sekarang kita berjemaat, kita bertumbuh. Jadi Bapak Ibu, ketika Tuhan percayakan kita pelayanan apapun itu, mau jadi gembala, mau jadi ketua, mau jadi bendahara, sekretaris, bidang komisi, pemuda remaja, guru sekolah minggu, firman yang kita baca tetap sama. Diamlah, semangatlah, ya. Jangan sedikit kita berhenti dalam pelayanan. Tapi kita tambah semangat melayani Tuhan. Kenapa? Karena pelayanan itu Bapak Ibu seumur hidup. Tuhan panggil kita untuk melayani, ya. Dan Paulus sudah membuktikan di dalam pelayanannya. Dia membuktikan Bapak Ibu di dalam 2 Timotius 4 ayat 6. Mengenai diriku, aku sudah mulai dicurahkan sebagai korban dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Perhatikan, sampai akhir hidupnya Paulus setia melayani Tuhan. Dan dia berkata lagi, sekarang kau bersedia bagi mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada hari itu, bukan hanya kepadaku melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Dan itulah yang disampaikan di dalam ayat kita tadi, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak akan sia-sia. Bapak Ibu yang ingat waktu kita PA beberapa bulan yang lalu,
kita sempat membahas tentang ada 5 mahkota di sana yang akan Tuhan anugerahkan kepada orang yang setia di dalam Tuhan. Dan ingat, inilah yang menjadi motivasi dan penguat kita dalam pelayanan. Bahwa segala yang kita lakukan untuk Tuhan tidaklah sia-sia. Meskipun kadang-kala memang di dalam pelayanan kadang-kala kita membutuhkan air mata Bapak Ibu. Kadang-kala mungkin kita lelah, secara manusia kita lelah. Tetapi ingat Bapak Ibu, pelayanan yang dikerjakan dalam Tuhan tidaklah hampa, tidaklah sia-sia, tetapi sebuah akan dipertemukan oleh Tuhan. Seperti seorang atlet, karena dia sudah bertanding, dia menang, dan pada akhirnya dia akan dikalungkan dengan medali. Itu adalah penghargaan yang diberikan kepadanya. Kenapa? Karena dia kalau mengharumkan nama bangsanya. Kelak nanti Bapak, setiap kita yang hidup dalam Tuhan, melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, kita pun akan dianugerahkan mahkota atau pahala yang telah disediakan bagi orang yang setia melayani Tuhan. Amin. Oleh karena itu, tetaplah bersukacita dalam pelayanan. Rahasianya adalah tetap tenang dan tetap setia. Yang kedua, tetap bersemangat di dalam melayani Tuhan. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih ya Bapak di surga untuk kesempatan hari ini, di mana kami telah diperingatkan kembali firman-Mu yang akan terus memberikan kami semangat untuk bersukacita dalam melayani Tuhan. Karena Allah sendiri yang berjanji bahwa setiap jendela kami di dunia ini yang akan dilakukan di dalam Tuhan tidaklah sia-sia, tetapi kelak nanti kami akan diberikan mahkota oleh Tuhan. Biar firman ini ya Tuhan akan senantiasa menguatkan kami untuk kami tidak kendor dalam pelayanan kami. Apapun yang Tuhan percayakan di dalam gereja itu kami lakukan. Biar kami tetap semangat melakukannya, karena kami tahu bahwa jerih kami tidak akan sia-sia. Terima kasih Bapa di surga. Biar terus Engkau memberkati untuk kehidupan jemaat di sini. Terus menolong kami ya Tuhan. Biar kami terus bertumbuh dalam iman kami kepada Tuhan. Kerohanian kami semakin hari semakin bertumbuh. Kami boleh mengenal Tuhan dengan baik. Kami mengerti keselamatan dengan baik. Dan kami pun boleh mengaplikasikan firman dengan baik pun di dalam kehidupan kami. Engkau berkati para majelis jemaat yang setia melayani Tuhan. Biarlah kami tetap setia memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. Seluruh penata layanan-Mu yang telah bergabung di gereja ini, biar mereka juga boleh setia melayani Tuhan. Bahkan setiap jemaat-Mu ya Tuhan yang Tuhan percayakan berada di tempat ini, apapun talenta karunia mereka ya Tuhan, biar mereka mempergunakan semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga, keseluruhan kehidupan jemaat di sini kami sedang dalam tangan-Mu, yang dalam kelemahan tubuh Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Bahkan kami yang dalam pergumulan apapun itu kami percaya kami boleh kuat semua karena Tuhan sendiri. Untuk pelayanan kami seminggu berjalan, biarlah Tuhan menolong kami sehingga kami boleh mempersiapkannya dengan baik dan kami boleh persembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Bangsa dan negara kami ya Tuhan, kami serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Inilah yang menjadi doa seluruh kami, yang kami naikkan kepada dan kami alaskan di dalam anak Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa untuk kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu dulu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.